sudah merumuskan Asta Cita. Jadi 8 cita-cita yang menjadi program beliau. Yang pertama sekali adalah memperkuat falsafah negara Pancasila, demokrasi dan HAM. Dan itu sangat berkaitan dengan kementerian koordinator yang saya pimpin sekarang ini. Di samping juga ada hal-hal lain yang dalam Asta Cita itu terkait dengan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang harmoni, tertib, aman, damai, toleransi beragama ditingkatkan dan sebagainya. Pada akhirnya memang tujuan yang ingin dia capai itu adalah kita melangkah untuk mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045. Ya, kita menjadi sebuah negara maju dengan pendapatan per kapita di atas 14.000 dolar Amerika Serikat. Dan itu hanya bisa dicapai dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 8%. Ya. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% itu, kita tentu harus kerja keras yang mendayagunakan segala kemampuan dan potensi yang kita miliki, tapi semua itu tentu harus ditopang oleh adanya norma-norma hukum yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, dan hukum itu ditegakkan dengan konsisten, dan dengan cara itu sebenarnya pertumbuhan ekonomi akan terjadi, investasi akan berjalan, dan masyarakat merasakan bahwa ada keadilan, ada kepastian hukum. Tapi kan di posisi ini Pak Menko, ini kan cakupannya lumayan banyak ya, ada hukum di sana, kemudian juga imigrasi, pemasyarakatan, begitu. Notes atau mungkin pesan dari Pak Prabowo yang mungkin disampaikan langsung kepada Pak Menko ini apa saja? Ya, pesan beliau supaya kita fokus ya, sebab ini kementerian besar sekali. Dulu pada tahun 1999 sampai 2004 saya pernah menjadi Menteri Perundang-undangan, Menteri Kehakiman dan HAM, ada 8 direktorat jenderal, ya, ada lebih dari 12 pejabat eselon 1, dan saya pada waktu itu berumur 40 tahun memimpin kementerian yang sangat besar di pemerintahan, dan memang sangat melelahkan. Karena misalnya antara imigrasi dengan hak kekayaan intelektual itu beda. Antara imigrasi dengan pemasyarakatan juga dua hal yang sebenarnya berbeda. Karena itu sekarang dipisah menjadi 3. Jadi ada Menteri Hukum yang memang spesifik dalam pembangunan norma hukum, ada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menangani keimigrasian dan narapidana, lalu yang ketiga adalah Kementerian Urusan HAM, dan di atasnya itu ada Menteri Koordinator yang mengkoordinasikan 3 kementerian itu sehingga fokus dalam bekerja dan dapat dengan cepat mencapai sasaran yang digariskan oleh Bapak Presiden. Baik, Pak Presiden Prabowo Subianto kan sebelumnya beberapa waktu yang lalu juga sudah menegaskan ya kepada jajaran di kabinetnya begitu untuk bersih-bersih. Nah, ini langkah pertama yang mungkin difokuskan untuk bersih-bersih tersebut ini apa, Pak Menko? Ini tekad yang sangat kuat dari Presiden untuk menegakkan hukum, terutama dalam memberantas korupsi, judi online, lalu kemudian penyelundupan, narkotika, kejahatan narkoba. Jadi 4 jenis kejahatan ini mendapatkan perhatian yang khusus dari Presiden untuk diambil satu langkah-langkah yang keras dan sistematik untuk memberantasnya. Jadi kita melihat dalam beberapa hari ini polisi kemudian mengambil langkah-langkah ya menangkapi mereka yang terlibat dalam judi online itu, dan kemudian juga pemerintah juga akan terus meningkatkan upaya seperti blocking terhadap internet ya, karena judi online ini juga termasuk kejahatan cybercrime, dan itu lintas negara. Ya, dia sebagai bahkan bisa dikatakan itu transnational organized crime ya, jadi kejahatan transnasional yang terorganisir. Dan kita memang harus keras menghadapi ini, dan kita juga harus bekerja sama dengan negara-negara tetangga yang punya visi yang sama dalam memberantas perjudian ini. Sepertinya negara tetangga kita Filipina misalnya mengambil langkah yang keras di bawah Presiden Marcos dalam memberantas judi online ini, karena betul-betul ini memiskinkan masyarakat kita. Ya, cukup besar dana yang saya lupa berapa angkanya, tapi sudah sampai ratusan triliun juga dana yang tersedot dalam judi online ini, dan uang itu menguap ke luar negeri, dan rakyat kita tambah miskin karenanya. Selain itu juga yang menjadi concern Presiden adalah masalah penyelundupan, terutama penyelundupan terhadap sumber daya alam kita,
baik mineral maupun non-mineral, yang dengan sendirinya itu mengurangi pendapatan negara dari segi perpajakan, biaya keluar dan lain-lain. Dan yang terakhir juga adalah perhatian yang sangat kuat dari Presiden untuk melanjutkan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Saya sendiri beberapa hari yang lalu mengadakan pertemuan koordinatif dengan KPK, dengan pimpinan KPK untuk melihat permasalahan-permasalahan apa yang kita hadapi, kelemahan-kelemahan kita ada di mana untuk memberantas korupsi ini. Dan mereka memberikan masukan kepada saya untuk pemerintah segera membahas rancangan undang-undang tentang perampasan aset, ya, yang memang sudah diserahkan oleh Pak Jokowi ke DPR tahun 2023 yang lalu, tapi sampai sekarang belum dibahas. Ya, mungkin setelah anggota DPR yang baru sekarang dilantik, mereka akan start membahas ini, dan pemerintah sebenarnya sudah siap. Artinya sudah akan ada pembicaraan dengan DPR berkaitan dengan RUU. Karena sudah diserahkan oleh Presiden Jokowi, dan Pak Prabowo ini kan meneruskan kebijakan yang diambil oleh Pak Jokowi, termasuk juga kebijakan dalam pembangunan hukum. Karena itu pemerintah sama sekali tidak bermaksud untuk menarik kembali rancangan undang-undang perampasan aset yang sudah diserahkan ke DPR. Tinggal kita menunggu begitu DPR mengundang pemerintah untuk membahas, ya, tentu Presiden akan menunjuk, mungkin saya, mungkin juga Menteri Hukum, mungkin juga Jaksa Agung yang akan terlibat dalam proses pembahasan rancangan undang-undang ini. Selain itu juga kita memang dari segi kami adalah mempercepat pembentukan undang-undang, ya, reformasi di bidang peraturan perundang-undangan dalam memberantas korupsi, penyelundupan, judi online, dan juga yang harus kami lakukan sekarang adalah menyusun beberapa undang-undang terkait dengan pelaksanaan KUHP nasional yang sudah disahkan oleh pemerintah dan DPR beberapa waktu yang lalu. Karena pada tahun 2026 yang akan datang, KUHP baru ini sudah harus dilaksanakan untuk menggantikan KUHP warisan kolonial pemerintah Belanda dahulu. Baik. Pak Menko, menarik tadi setelah Anda singgung mengenai RUU perampasan aset begitu ya. Ini sebenarnya mekanismenya akan seperti apa nantinya? Ya, ini sesuatu yang sama sekali baru, dan saya walaupun background pendidikan saya itu hukum tata negara, tapi saya coba juga untuk mendalami aspek-aspek hukum pidana yang tertuang di dalam rancangan undang-undang perampasan aset itu. Ini merupakan hal yang sama sekali baru menurut pandangan saya, oleh karena selama ini yang kita kenal itu adalah penyitaan, itu dalam proses penyidikan dan penuntutan. Jadi itu sebagai satu barang bukti, itu disita oleh penyidik, dan itu biasanya disimpan di tempat tertentu di rumah barang sita negara, dan itu dihadirkan sebagai barang bukti di pengadilan. Nanti apabila sudah diputuskan, kita lihat seperti apa putusan hakim. Kalau hakim mengatakan misalnya menghukum terdakwa katakanlah 12 tahun penjara, lalu barang bukti dirampas untuk negara. Kalau narkotik misalnya, barang bukti dirampas untuk negara dan dimusnahkan. Tapi kalau uang korupsi, masa uang dimusnahkan kan? Jadi itu dirampas dan dikembalikan kepada negara. Sebenarnya sudah ada UN Convention Against Corruption yang saya dulu tanda tangani, menyatakan Indonesia sebagai pihak dari konvensi itu. Kita sudah meratifikasinya juga belakangan. UN Convention Against Corruption itu ada pasal-pasal tentang asset recovery yang belum teradopsi ke dalam sistem hukum nasional kita, tapi kita sudah mengambil satu langkah yang lebih progresif, yaitu mendraft rancangan undang tentang perampasan aset ini. Jadi dia bukan penyitaan, bukan juga perampasan melalui putusan pengadilan, tapi RUU ini memberikan kemungkinan bagi penegak hukum untuk melakukan perampasan terhadap kekayaan, aset yang diduga hasil kejahatan. Itu tidak semata-mata hasil korupsi, tapi kejahatan-kejahatan lain yang tentu ada mekanismenya supaya tidak sembarangan, ya. Jangan sampai kita asal merampas harta kekayaan orang, mentang-mentang kita menduga ini hasil kejahatan, tapi sebenarnya belum tentu, kan. Karena itu saya mengatakan bahwa aspek keadilan, ya, aspek kepastian hukum, dan aspek hak asasi manusia itu harus menjadi concern kita dalam menyusun, membahas rancangan undang-undang tentang perampasan aset ini supaya tidak timbul kesewenang-wenangan. Ya, dan bisa aja ada polisi, ada jaksa,
atau siapapun aparat penegak hukum mungkin karena kesel sama orang terus disita dengan alasan ini hasil kejahatan. Dan itu saya lihat dalam praktek terjadi misalnya undang-undang TPPU, ya, tindak pidana pencucian uang. Itu biasanya terkait dengan pidana pokok. Jadi orang mencuri terus ada uang hasilnya beli mobil, misalnya kan, atau orang korupsi terus korupsi itu beli properti. Nah, kejahatan ini dituntut bersama-sama, tapi harus kita lihat limit waktu. Karena korupsi itu umumnya terkait dengan jabatan. Orang jadi anggota DPR dapat suap, orang jadi bupati kemudian mengkorupsi uang negara. Lalu uangnya itu dibelikan rumah. Nah, jangan kita karena mengasah orang korupsi, kita sita semua hartanya. Sejak kapan dia jadi bupati? Misalnya jadi bupati tahun 85, tahun 90, dia sudah punya rumah itu tahun 70. Nah, artinya tidak mungkin rumah itu hasil korupsi, tapi dalam praktek seringkali sita semua. Nah, ini saya kira itu bisa digugat ke pra-peradilan karena salah sita ya. Dan karena hal-hal seperti itu bagaimanapun hukum harus ditegakkan. Tapi keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia, karena hak milik itu sesuatu yang sangat dihormati di dalam HAM, dan karena itu tetap harus kita junjung tinggi. Pak Menko, tapi berbicara mengenai RUU perampasan aset yang tadi sudah sempat disinggung, kalau menurut Anda, tapi apakah ini cukup memberikan efek jera bagi para pelakunya? Ini akan seperti apa? Tentu ini bukan satu-satunya cara, ya. Oleh karena sekeras apapun hukum yang kita buat dan sekeras apapun pelaksanaan hukum itu kita lakukan, dia tidak akan menghabiskan kejahatan itu sendiri. Kita bermimpi kalau kita mengatakan kejahatan itu akan hapus dari muka bumi ini, karena kalau kita membaca Al-Quran sebagai satu contoh atau membaca kitab Bible juga, disebutkan di dalamnya itu bahwa kejahatan itu adalah sesuatu yang inherent dengan manusia, ya. Kita kisah Nabi Adam, anak-anaknya itu sudah ada kejahatan, dan kejahatan itu inherent dengan manusia. Dan karena itu sampai kapanpun kejahatan tetap ada. Cuman kita harus berupaya bagaimana caranya kita meminimalkan kejahatan itu supaya tidak terjadi. Kalau di dunia ini sudah tidak ada kejahatan, ya kita sudah hidup di akhirat, sudah hidup di surga kita ya. Tapi ya itulah dunia ini, ada kejahatan, ada kebaikan, ya supaya juga ya kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan supaya Allah itu menguji di antara manusia ini siapakah yang paling baik amalannya. Jadi karena ada kejahatan kebaikan, kita punya perjuangan dan kita akan memilih sesuatu. Nah, tapi kita sebagai negara tentu berpikir bagaimana kita, negara itu sebagai organisasi kekuasaan, dia berwenang menciptakan norma hukum dan dia berwenang memaksakan norma itu supaya berjalan ya, terhadap setiap orang yang ada di dalam negara itu. Nah, tapi ya langkah hukum yang keras itu tidak seluruhnya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dan saya kira soal korupsi ini pencegahan jauh lebih penting daripada penindakan, dan mempersiapkan moralitas akhlak manusia supaya dia itu tidak mau melakukan korupsi ya karena dia akan malu dengan dirinya sendiri, atau orang itu disuruh beriman beragama dalam-dalam, nanti dia yakin wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, ya siapa berbuat kebaikan sekecil apapun akan dibalas dengan kebaikan. Sebaliknya juga sekecil apapun kejahatan akan dibalas dengan setimpal dengan kejahatannya. Dan dia percaya bahwa hidup ini nggak di dunia ini aja, di dunia bisa lolos, tapi kalau sudah mati di akhirat akan diadili, dia nggak bisa mengelak lagi. Jadi iman itu bisa memperkuat moralitas, dan moralitas itu mencegah orang dari perbuatan jahat, termasuk perbuatan korupsi itu. Jadi saya kira upaya kita memberantas korupsi harus melibatkan orang tua, pendidik, alim ulama, tokoh-tokoh agama, semuanya bekerja sama ya. Begitu ya Pak Menko ya. Sehingga ya seperti kita lihat mentalitasnya orang Jepang ya. Kalau kita baca sejarahnya orang Jepang itu baru kayak sekarang, itu sejak zaman Meiji. Ya, apalagi zamannya Shogun Tokugawa katanya. Itu sangat keras. Orang tuh kalau mencuri langsung dipenggal lehernya. Akhirnya orang Jepang itu ketakutan. Sampai hari ini kalau kita di Jepang, kita ketinggalan dompet, kita ketinggalan apa di kereta api, dompet kita semua jatuh. Aman begitu ya, kita pulang aja, nanti ada yang ngantarin polisi, ngantarin ke rumah. Orang tidak mau mencuri itu karena, nah kalau akhlaknya itu sudah baik seperti itu, sebenarnya hukum itu tidak terlalu keras-keras amat. Ya. Artinya orang itu beriman itu mendorong
kepatuhan pada moral, dan moral yang baik itu akan mendorong kepatuhan kepada hukum. Nah, jadi kalau cuman kita bikin 1000 KPK, tangkapin Baik. koruptor, tapi akhlak orang tidak dipelihara, Betul. sistem tidak dibangun, nggak bisa-bisa juga. Ya, sebab saya selalu bilang gini, dalam sistem yang baik ya, itu orang jahat